Sidang Sinode merupakan forum tertinggi dalam perhelatan 5 tahun di lingkup Gereja Protestan Maluku. Forum ini bukan hanya wadah untuk mengambil keputusan gerejawi, akan tetapi juga adalah perayaan iman seluruh warga GPM. Ketua Sinode GPM Maluku, Pendeta Elifas Mas Paitela menjelaskan, sidang Sinode ke-39 GPM mengusung tema Anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju satu abad GPM. Tema ini memiliki makna teologis yang kuat karena menegaskan perjalanan GPM hingga kini semata-mata merupakan karya kasih karunia Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Ketua Sinode GPM menekankan peran GPM sebagai mitra moral pemerintah yang turut berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengapresiasi GPM yang terus menanam dan menyiram dengan cara terus berjalan bersama, bermitra dan sekaligus sebagai kawan berdiskusi yang kritis dengan pemerintah daerah dalam menata kelola keberagaman. Melalui sidang Sinode ke-39 GPM, Gubernur Maluku mengharapkan agar ke depan GPM lebih mengedepankan semangat orang basudara dan senantiasa bermitra dengan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan. Menteri Agama yang diwakili Dirjen Bimas Kristen Jean Maria Tulung menjelaskan, sidang Sinode ke-39 GPM adalah momentum bersejarah bagi perjalanan gereja yang sedang menapaki satu abad pelayanan. GPM dinilai adalah gereja yang kontekstual, hadir menyatu dengan masyarakat, merawat perdamaian, serta menanamkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan kemanusiaan. Perjalanan menuju satu abad bukan sekedar hitungan waktu, tetapi tetap jejak kesetiaan dan ketaatan terhadap panggilan ilahi. Oleh karena itu diharapkan melalui sidang Sinode ke-39 GPM akan terus berkarya dalam pelayanan kepada umat sehingga dapat menghadirkan kesejahteraan bagi semua. Melalui momentum sidang Sinode ke-39, berbagai kalangan menaruh harapan besar kepada GPM agar terus berkontribusi dalam pembangunan. Saya ingin menyampaikan terima kasih buat Bung Elifas dan sekretarisnya Bung Ishak atas pengabdian, ya, atas integritas, dedikasi yang luar biasa. Karena konsolidasi kebatinan yang dibangun oleh Gereja Protestan Maluku itu berdampak terhadap konsolidasi kebatinan, keharmonisan masyarakat umat beragama di Maluku. Dan ini patut kita apresiasi. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa karena akan melahirkan kebijakan-kebijakan maupun membawa pemimpin untuk membawa umat Kristiani terutama dari GPM membawa kebaikan di wilayah Maluku. Tuhan meneguhkan dan mengokohkan GPM. Amin. Supaya bersidang dengan baik dan menyuarakan suara kedamaian. Selain menghasilkan pemimpin, tapi GPM juga harus bersuara keras tentang masalah perusahaan lingkungan. Itu pesan saya. Semuanya GPM sudah lengkap. Masalah kemanusiaan apa, keberpihakan jelas. Tapi saya minta GPM suarakan masalah lingkungan. Karena kita sudah bersuara tapi suara GPM gaunnya jauh lebih besar. Puji Tuhan, sidang Sinode yang ke-39 GPM telah dibuka, di mana dalam persidangan pasti menjadi evaluasi dan bagaimana mengatur untuk perkembangan GPM, terutama pelayanan terhadap umat. Tolong doakan semoga yang terbaik. Melalui sidang Sinode ke-39 akan meneguhkan satu abad perjalanan GPM sebagai gereja yang tetap berdiri, bertumbuh, dan berkarya di tengah masyarakat Maluku, Maluku Utara, bahkan di berbagai belahan dunia di mana umat GPM berada. Boy Nahrum, Andre Oktolsea melaporkan.